Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali berjumpa bersama channel ini untuk melihat sirkuit internasional Mandalika terbaru. Kita pantau pada hari ini di tanggal 17 Maret 2025. Selamat menyaksikan. Nah, di kesempatan hari ini kita akan melihat keseluruhan pantau pole, di manakah titik pengerjaan kesibukan yang dilakukan, sejauh mana capaian dan perkembangan perubahan selama dari progres modifikasi perubahan yang dilakukan di sirkuit Mandalika yang kita ketahui sudah dimulai beberapa hari yang lalu, mulainya di tanggal 11 Maret 2025, dan hari ini adalah hari ke-7 dari progres modifikasi dan perubahan di sirkuit Mandalika tersebut berlangsung untuk mengejar grade 3 dari VIA, teman ya. Nah, di titik sini kita langsung saja mengawali pantauan kita pada hari ini. Kita lihat langsung untuk inner line atau surface road sebelah kanan, yang dimana di sini sudah ditambah untuk ban ya lebih banyak, sehingga menambah ketebalan dari ban yang sebelumnya didirikan 2 baris dan sekarang sudah ditidurkan semua ya, ditambah banyak sehingga bisa melindungi dari balapan mobil nanti yang akan digelar, kita sama-sama ketahui pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2025. Nah, tentunya untuk keselamatan sirkuit Mandalika jangan ditanyakan lagi. Ya, sirkuit Mandalika ini sudah mengantung lisensi grade A dari FYM ya, untuk keselamatannya luar biasa. Apalagi untuk balapan mobil yang saat ini ditepati ya, MCPA dan para pekerja melakukannya untuk rekomendasi dari VIA yang saat ini mereka lakukan, dan ini ditargetkan rampung nanti di bulan April teman-teman, untuk progres modifikasi dan perubahan di sirkuit Mandalika yang sudah berlangsung selama 7 hari. Nah, progres modifikasi perubahan di sirkuit Mandalika ini meliputi area run off di 5 titik itu yang dimodifikasi teman ya, untuk memenuhi standar FYA yang dikejar MGPA itu grade 3 untuk bisa menyelenggarakan balapan GT World Challenge Asia dan balapan internasional balap mobil di tahun seterusnya teman ya. Dan sirkuit Mandalika nantinya bisa menyelenggarakan balap mobil, apalagi MotoGP dan balap motor itu sudah menjadi pilihan utama untuk FYM ya, untuk sirkuit Mandalika ini mengantung lisensi grade A. Sehingga untuk balap mobil tersendiri ada beberapa perubahan yang dilakukan sekarang ya, seperti pemotongan sebagian aspal dari track limit dan area run off dengan lebar dan luasnya masing-masing. Ya, jadi ada 5 titik itu, yaitu di antara tikungan 1 dan kedua, kemudian di antara tikungan keempat dan kelima, dan seterusnya di titik sini seperti yang kita saat ini menerbangkan drone di antara tikungan 9 dan 10, dan selanjutnya di antara tikungan 10 dan 11, dan seterusnya di antara tikungan ke-12 dan 13. Jadi itu jumlah dari area run off dan track limit dilakukan modifikasi dan perubahan untuk sirkuit Mandalika menuju gelaran balap mobil yang diselenggarakan nanti pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2025, dan gelaran balap mobil lagi akan berlangsung pada bulan Agustus 2025. Luar biasa bukan? Ya, semakin banyak gelaran semakin ramai ya sirkuit Mandalika menyelenggarakan banyak balapan nasional, internasional dan Asia teman ya. Inilah dia sirkuit Mandalika berada di tepi pantai dengan pemandangan alam yang tak kalah indah ya dengan sirkuit yang lain teman ya. Iya, Dorna Sport pernah berkata pada saat itu ya, sirkuit internasional Mandalika ini adalah menjadi sirkuit yang paling indah di dunia teman ya, untuk perkataan dari Dorna Sport. Sirkuit Mandalika ini diberi grade A, itu merupakan grade paling tertinggi atau tipe tertinggi ya di kelas dari sirkuit penyelenggaraan balap MotoGP teman ya. Dan sirkuit Mandalika kita ketahui sudah masuk lagi untuk kalender balap motor 2025 ya. MotoGP digelar nanti di bulan Oktober teman. Nah, saat ini sirkuit Mandalika terus bersiap-siap ya. Banyak aktivitas progres kesibukan yang dilakukan baik di luar maupun dalam ya, untuk sirkuit Mandalika menghadapi dari gelaran internasional tersebut yang mendunia. Oke, baiklah, kemudian di sini kita sudah tiba di area pengerjaan yang saat ini dilakukan ya oleh para pekerja lokal yang melakukan tugasnya untuk merubah dan memodifikasi sirkuit Mandalika di area 5 titik tersebut menggunakan alat yang seperti ini kita lihat bersama-sama.
Oke, untuk mempercepat segala pengerjaan modifikasi perubahan di sirkuit Mandalika, para pekerja lokal menggunakan alat ekskavator dan alat lainnya untuk mempercepat dari pengerjaan ini yang sudah ditargetkan rampung ya di bulan April 2025. Nah, inilah dia untuk bentuk dan rupa terbaru dari sirkuit Mandalika setelah dipotong area run-off sebagian dan track limitnya. Jadi area run-off yang sudah dimotif batik tersebut sekarang ini terpotong teman ya, sehingga nantinya area run-off yang sudah dikelupas aspalnya ini akan diganti dengan gravel, sehingga gravel akan semakin luas dan juga bagian track limit akan tidak terlalu lebar ya sekarang. Nah, itu sesuai rekomendasi dari pihak. Jadi untuk keselamatan jangan ditanyakan lagi, karena itulah kemauan dari pihak FYI untuk keselamatan sirkuit Mandalika. Iya, seperti yang kita sudah sering bilang ya di video sebelumnya, bahwa pengerjaan ya modifikasi ini tidak menyalahkan grid yang sebelumnya didapatkan oleh sirkuit Mandalika dari FIM teman ya, tetap memenuhi standar FIM teman. Untuk grid A-nya tetap tidak berubah, walaupun ada perubahan yang dilakukan oleh pihak belakangan atau pihak sebelah, yaitu FIA yang meminta sirkuit Mandalika ini untuk bagian track limit dan area run-off-nya sebagian dilakukan pembongkaran, dipotong, dilebarkan sehingga ya area dari gravel dilebarkan teman ya. Inilah dia aktivitas proses ya dari pengerjaan yang dilakukan sekarang di sirkuit Mandalika. Dan tentunya nanti setelah tuntas rampung 100% ya untuk area run-off 5 titik ini setelah dimodifikasi, maka akan digelar dari balapan Mandalika Racing Series terlebih dahulu sebelum digunakan untuk balapan dari balap mobil ya GT World Challenge Asia yang diselenggarakan yang sudah dijadwalkan di tanggal 9 sampai 11 Mei 2025. Nah, tentunya sirkuit Mandalika akan menampilkan wajah dan tampilan terbarunya, yang mana area run-off ya sebelumnya bentuknya begini dan sekarangnya berbeda nanti setelah dilakukan modifikasi. Dan tentunya kita harapkan nanti untuk motif selanjutnya dari area run-off tersebut akan berganti motif lebih keren dan menarik yang menghadirkan banyak hal baru untuk sambut MotoGP 2025 biar berbeda daripada sebelumnya. Baik, kemudian di titik sinilah adalah salah satu bagian area run-off yang saya sebutkan 5 titik tersebut di antara tikungan ke 12 dan 13 di sini. Nah, jadi ini tidak terlalu lebar, tak selebar dengan area run-off di tikungan ke 10 menuju tikungan 11 tersebut. Begitu juga di antara tikungan 1 dan kedua. Itu merupakan area run-off yang paling banyak memakan area aspal yang banyak dipotong, dibongkar teman ya. Dan di sini adalah tikungan ke-14, kita langsung saja berbelok ke sebelah kanan. Dan untuk sirkuit Mandalika ya, kesibukan pekerjaan yang lain saat ini terus difokuskan dikerjakan teman ya, untuk terus dijaga dan dirawat sirkuit Mandalika ini biar tetap selalu terjaga dan terawat. Untuk petugas gardener semakin banyak, ada yang melakukan pemotongan pemerapian untuk area rumput di bagian dalam, pembersihan semak-semak belukar dan segala hal ya dicek, dibuktikan ya sebelum gelaran MotoGP. Jika ada yang rusak maka diganti ya dengan yang baru teman ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita berada di tikungan ke-16, adalah salah satu tikungan yang paling tajam di antara tikungan di sirkuit Mandalika yang memiliki 17 tikungan ya jumlah tikungan sirkuit Mandalika, dan memiliki panjang lintasan 4,31 km teman ya. Nah, jadi di area sini untuk area run-off-nya sama sekali tidak ada perubahan, dipotong tidak seperti yang ada yang kita lihat pada sebelumnya tadi teman ya. Dan begitu juga di antara tikungan ke sini teman, tikungan ke-17 tidak ada perubahan teman. Nah, sekarang kita sudah memasuki di lintasan trek lurus teman. Nah, jadi untuk saat ini ya sirkuit Mandalika ditutup untuk penggunaan umum, tapi itu hanya ditutup untuk penggunaan track day dan balapan di sirkuit Mandalika. Selama dari progres pengerjaan modifikasi berlangsung di sirkuit Mandalika tersebut, jadi track day dan balapan di sirkuit Mandalika tidak diadakan. Dan setelah itu tuntas pengerjaan, maka akan kembali lagi diselenggarakan untuk balapan track day teman ya. Karena itu bisa mengganggu dari aktivitas pengerjaan yang dilakukan. Hanya saja yang dibuka sekarang ya untuk umum yaitu lampak sirkuit. Jadi lampak sirkuit itu dalam bahasa Indonesia artinya ya berjalan ke sirkuit Mandalika mengelilingi full track. Dan juga kita bisa menggunakan kendaraan khusus ya yang tidak
kita bisa tidak diperbolehkan untuk menggunakan kecepatan tertinggi karena ada pengerjaan progres yang dilakukan. Nah, inilah dia, kita berada di tikungan 1. Sekarang kita hampir tiba di sebagian area run off track limit yang nanti akan dilakukan pemotongan aspal untuk bagian perubahan yang saya sebutkan itu di 5 titik, teman. Di sini sudah dilakukan pemotongan, tinggal menunggu untuk alat ekskavator di sana yang saat ini masih bertugas di tikungan ke-11 untuk melakukan pengerukan aspal.